مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتام يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله من الله إلى الله بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسر السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسر الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله وبكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد حيكم تحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحية فيها سلام السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, seluruh nikmat yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, alhamdulillah. Dan juga kita iringi ucapan syukur kita ini dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyempurnakan nikmat-Nya atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah ikhwan, sampai kita pada talim kita pada kesempatan hari ini mengaji kitab Tazkiratul Auliya li Syekh Fariduddin Al-Akhtar nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita sudah membahas mengenai manaqib Syekh Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu warḍahu, maka pada kesempatan kali ini kita memasuki daripada manaqibnya Sayyidina Malik bin Dinar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad qala musannif radhiyallahu anhu warḍahu Malik bin Dinar as-Salikut Tayyar Malik bin Dinar rahimahullah sahibul Hasan Al-Basri rahimahullah wa kana min akabir at-Taifah wa lahu karamatin masyhura wa riyadatun madhkura. Kana ismu abihi Dinaran wa kana abu Dinaran raqiqan wa qad ulida huwa fi hali raqa abihi fa huwa wa in kana min abna' al-mamalik lakin kana min al-ahrar fi darin. Wa qala ba'dhum rakaba Malik as-safina fi ba'd al-ayyam falamma sarat as-safina talaba al-mallah minhu ajrat ar-rukub fama kana wajidan li shay'in yu'ti al-mallah min jihati al-ujra فضربه الملا حتى غشي عليه
Falamma afaqa talaba minhu thaniyan wa darabahu kadzalika, thumma lamma afaqa talaba minhu wa darabahu, falamma afaqa amsaka bi rijlihi liyulqiyahu fil bahr. Fatala'a min al-bahri hitanan katsira wa fi fami kulli wahidin minha dinaran min ad-dhahab. Famadda Malik yadahu wa akhadha min wahidin minha dinarain wa atahum lil malah, falamma ra'a ahla sabila hadhihi al-hal nadamu wa tabu wa tadharu mimma fa'alu, walidzalika sumya Malik bin Dinar la anna abahu kana ismu dinaran tamma kalama. Jadi Sayyidina Malik bin Dinar ini termasuk daripada temannya Hasan al-Basri, atau dikatakan juga sebagai muridnya Sayyidina Imam Hasan al-Basri qaddasallahu sirrahu. Jadi beliau ini jelas termasuk daripada waliullah, seorang sufi yang terkemuka, ya, terkemuka, masih dikenal dan masyhur dan ma'ruf sampai sekarang. Dan beliau juga mempunyai banyak manaqib mengenai karomah beliau yang sangat banyak, ya. Dan juga riyadhah beliau yang terkenal. Wa kana ismu abihi Dinaran, adalah nama ayahanda beliau adalah yang bernama Dinar gitu, maka dinamakan Malik bin Dinar menurut riwayat ini kan. Wa kana abuhu Dinar raqiqan wa qulida wa huwa fi hali raqabi fa huwa wa in kana min abna'il mamalik. Juga dikatakan bahwa ayahanda beliau ini adalah seorang budak, tapi beliau termasuk orang yang merdeka, bukan termasuk budak kalau Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu ardhahum. Wa qala ba'dhum, ada beberapa kisah daripada wali ini mengisahkan tentang kekelamatan daripada Sayyidina Malik bin Dinar. Dikisahkan kembali oleh Syekh Fariduddin Al-Attar radhiyallahu anhu dalam kitab beliau ini. Rakiba Malik as-safina fi ba'd al-ayyam falamma sarat as-safina talab al-malah minhu ajrat al-ghub. Sekali waktu Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu ini sedang menaiki perahu berlayar. Kemudian ketika telah sampai kan kapal ini, ya di zaman itu kan nggak ada tiket yang seperti sekarang ini ya. Kalau kita naik kapal atau naik kendaraan umum kan sudah dicetak, ada tiket, tinggal ngasih, sudah dibayar dahulu baru naik, ya kan? Kalau dulu kan naik dulu, nggak ngasih tiket, langsung langsung ngasih bayaran. Nah, jadi ketika beliau naik kapal berlayar gitu, kemudian ketika hendak sampai lah waktu itu, dia dimintain oleh penagih bayaran untuk ongkos perjalanan gitu kan. Famakana wajira li syai'in yutil mala min jihatil ujra wa darabahu al mala hatta usya alayhi falamma afaqa talaba minhu thaniyan wa darabahu kadzalika thumma lamma afaqa talaba minhu wa darabahu falamma afaqa amsaka bi rijlihi yulqiyahu fil bahr fatala min al-bahr hitanan kathira. Jadi waktu diminta ongkos gitu kan. Ini kalau disebut versinya daripada Syekh Fariduddin Al-Attar. Jadi waktu sudah berlayar, kemudian orang nagih perongkosan. Kemudian ternyata Malik bin Dinar tidak ada uang gitu kan. Lalu dipukul lah Sayyidina Malik bin Dinar, sekali dipukul sampai pingsan. Kalau menurut Syekh Fariduddin Al-Attar nih, dipukulnya Malik bin Dinar itu sampai pingsan. Kemudian bangun nih, ditagih lagi, masih nggak ada ongkosnya, duitnya nih, dipukul lagi. Kemudian sampai ketiga, akhirnya Sayyidina Malik bin Dinar ini mau dilemparkan ke laut. Begitu mau dilemparkan ke laut, maka tiba-tiba dengan seizin Allah Subhanahu wa taala keluarlah ikan-ikan dari lautan itu, beberapa banyaknya ikan. Sementara di masing-masing mulut ikan itu mengambil di mulut ikan itu menggigit masing-masing ikan itu 2 dirham. 2 dinar ya, 2 dinar bukannya dirham, bukan, uang dinar. Uang dinar daripada emas. Lalu diambillah uang dinar ini tadi oleh Sayyidina Malik bin Dinar, diberikanlah kepada yang menagih ongkos perjalanan tadi. Kemudian kan orang awak kapal kan banyak melihat itu, nah semuanya lalu menyesal gitu ya, menyesal. Itu menurut Syekh Fariduddin Al-Attar dalam kitab
Tazkiratul Aulia. Tapi yang paling menarik sebenarnya seperti yang dikisahkan oleh Syekh Abdullah As'ad Al-Yafi'i dalam kitab beliau Raudhur Rayyahin. Di situ pun juga kalau tidak salah di kitab Raudhur Rayyahin dikatakan bahwa Sayyidina Malik bin Dinar ini satu hari diikuti oleh Sayyidina Sirli As-Sagati. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah. Mungkin sezaman atau bagaimana gitu, diikuti oleh Sirli As-Sagati. Kemudian Sayyidina Malik bin Dinar naik kapal. Dalam riwayatnya Syekh Abdullah As'ad Al-Yafi'i ini bahwa ketika Sayyidina Malik bin Dinar naik kapal, beliau itu tertidur. Sebenarnya saat itu Sayyidina Malik bin Dinar mempunyai uang gitu loh. Nah, cuman karena beliau ketiduran di kapal pada saat itu, lalu datanglah seorang pencuri. Ya pencopet ya. Kalau zaman kita ini kan sekarang pencopet. Nah, pencopet ini lalu mencuri uangnya Sayyidina Malik bin Dinar. Nah, ketika mana penagih ongkos ini datang, menagih ongkosnya kepada Sayyidina Malik bin Dinar, kira-kira kan baru megang nih Sayyidina Malik bin Dinar. Wah, di mana nih? Uangku nggak ada gitu. Ya, kan sudah dicuri orang tadi kan. Karena rasanya nggak mungkin kalau Sayyidina Malik bin Dinar naik kapal nggak bawa ongkos, harusnya nggak mungkin kan gitu. Jadi beliau sudah bawa uang, tapi uangnya dicuri oleh pencopet. Nah, ketika mau dibayarkan atau ketika ditagih kan begitu, ongkos gitu kira-kira. Sayyidina Malik bin Dinar terbangun, lalu merogoh kantong beliau, ternyata nggak ada lagi uangnya gitu kan. Lalu marahlah si penagih ongkos ini. Kemudian mana katanya uang kok nggak bayar, kamu ini mau menipu bla 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 bla. Dipukul nih, dipukul, pingsan Sayyidina Malik bin Dinar. Loh kok masa itu kan orang sudah kenal dengan Sayyidina Malik bin Dinar, masa nggak tahu bahwa itu Malik bin Dinar? Iya kan zaman itu belum ada medsos zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang udah kenalan muka dulu. Jangan siapa nih Habib ini, Ustadz ini, Ustadz itu, si fulan, oh udah tahu mukanya, ketemu di jalan, wah salam, cium tangan. Ini Habib itu gitu. Karena sudah ada bantuan medsos. Jadi orang sudah kenal muka dulu walaupun nggak ketemu nih, tapi sudah kenal. Tetapi di zaman Sayyidina Malik bin Dinar ya belum ada teknologi seperti sekarang ini kan, belum ada media, belum ada apa-apa. Jadi paling orang cuma tahu namanya Malik bin Dinar tanpa tahu bahwa kayak apa orangnya, bahwa itulah Malik bin Dinar ketika itu. Jadi beliau dipukul oleh penagih ongkos ini, kemudian pingsan, kemudian dipukul lagi, kemudian ditagih lagi, emang nggak ada uang gitu kan. Kemudian ketiga kalinya, tadi kan menurut versi Syekh Fariduddin Al-Attar dalam kitab Tazkiratul Aulia. Kalau yang sekarang ini versinya Syekh Abdullah As'ad Al-Yafi'i qaddasallahu sirrahu dalam kitab Raudhur, karena lebih detail. Jadi ketika ketiga kalinya ditagih, Sayyidina Malik bin Dinar tetap tidak bisa memberikan uang, maka ketika itulah Sayyidina Malik bin Dinar hendak dilempar ke laut. Jadi kalau versi Syekh Abdullah As'ad Al-Yafi'i memang sempat dilempar Syekh Abdullah As'ad dilempar, maka tiba-tiba tubuhnya Sayyidina Malik bin Dinar ini disambut oleh air. Air itu dari laut naik, syup, kayak gimana ngebayangin itu, dilempar keluar kapal, air di laut itu yang naik. Jadi air itu naik, menyangga tubuhnya Sayyidina Malik bin Dinar. Maka ketika itu Sayyidina Malik bin Dinar berdiri di atas air, maka beliau berdoa, Allahumma bihabbika li akhrajis samak minal bahri anta fa'ali, gitu. Atau dalam bahasa Indonesia kira-kira begini, ya Allah Tuhanku, dengan cintanya engkau kepadaku, maka keluarkanlah ikan di lautan ini untuk membayar ongkosku. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala keluarlah seluruh ikan di laut itu menghampiri kapal, sementara di mulutnya ada uang dinar daripada emas. Nah, kemudian setelah itu baru orang mengetahui, wah ini orang luar biasa, jangan-jangan inilah orang yang namanya Malik bin Dinar, kan masyhur waktu itu, terkenal. Ketika itulah mereka si awak kapal merasa menyesal telah berbuat zalim kepada seorang waliullah, seorang kekasihnya Allah, lalu meminta ke Sayyidina Malik bin Dinar untuk masuk kembali ke dalam kapal. Tapi Sayyidina Malik bin Dinar tidak mau menolak. Maka ketika itu Sayyidina Malik bin Dinar berjalan di atas air sambil mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu daripada riwayat Syekh Abdullah As'ad Al-Yafi'i qaddasallahu sirrahu. Jadi Sayyidina Malik bin Dinar ini karena peristiwa itulah jadi
disebut dengan Malik bin Dinar. Ya, ada riwayat seperti itu. Padahal orang tuanya bukan bernama Dinar. Nah, Sayyidina Malik bin Dinar ini lahir di kota Kufah pada tahun 2 Hijriah. Jumpa dengan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu warḍahu. Kemudian beliau ini wafat pada tahun sekitar tahun 13 Hijriah ya, kalau tidak salah ya. Tahun 13 Hijriah, di mana itu di satu daerah di India yang bernama Kerala. Maka kalau orang pergi ke India, ke Kerala itu masih mendapati ada masjid yang pernah dibangun oleh Sayyidina Malik bin Dinar. Dia meninggalnya di Kerala, di daerah di negeri India sana. Di Kerala itulah memang ada masjidnya Malik bin Dinar. Saya pun sempat bertanya kepada teman yang asalnya dari India, apa betul di Kerala itu ada masjidnya Malik bin Dinar? Memang ada, sampai sekarang pun masih ada. Ya, wallahu a'lam. Jadi beliau ini dulu tidak serta-merta menjadi wali. Jadi dikatakan di sini oleh Fariduddin Al-Attar ada 2 versi sebab taubatnya Sayyidina Malik bin Dinar. Nah, ini sebab yang pertama yang dikatakan oleh Syekh Fariduddin Al-Attar dalam kitab beliau Tadhkiratul Auliya ini, kila sababu taubati annahu kana sahibu jamalin wa sibaha wa kana muhibban lidunya wal mal wa kana sakinan bi Dimashq wal masjid alladhi banahu Muawiyah radhiyallahu anhu wa waqafa alayhi muwafaqatan katsira tama'a fi ay yusallima ilayhi tawalliyatihi fataka fihi sanatun kamila wa basata fi zawiyatin minhu sajada wa ishtaghala bil ibadah wa ta'a lidzalika tama' liyarah mayaltaqi bihi fil masjid kana yaqulu fi nafsi kana hadha munafiq yusalli wa ya'budullah ta'ala tama'an fi tawallihi wa kana yakhruju minal masjid bil lail wa yashtaghilu bil lahwi wat tarab hatta kana fi lailatin mashghulan bil lahwi kama kana samaituhu faqama ashabuhu wa kana yadribu bil 'ud idza sami'a minhu ya Malik malaka alla tatubu fatarakahu fil hal wa dakhala al masjid muntahayyiran mutafakkiran fi annahu qad abadatullah sanatan ala riya'in wa nifaq wa lam yahsul maqsudi fal aula an abudallah ta'ala bi ikhlasin wa astahi amma af'alu wa nadama ala ma amila wa syarata ala nafsi annahu in wallahu tawliyatan la yaqbalaha fa akhlasa niyatahu wa safa sirrahu واشتغل بالعبادة في تلك الليلة بقلب صاف وأخلاص النية فلما أصبح دخل المسجد قوم وقالوا قد ظهر في هذا المسجد أنواع من الأخلال ولا بد له من متولي صالح يقوم بإمارته وإصلاحه ثم اتفقوا على مالك وعلى أنه ليس شخص آخر أولى منه فجاءوا إليه وهو كان بالصلاة فصبروا إلى أن فرغ منها وقالوا جئنا إليك شافعين عندك لتقبل تولية هذا الجامع Faqala Malik fi sarwa wa munajatihi ilahi abadatuka sana li ajri hadhi tawliyah fama hasaltu fa abadatuka ba'da hadhihi al-laila bi ikhlasin bu'ithu ilayya 20 rajulan yashfa'una fi qabuli tawliyah fa bi izzatika la uridu hadhi tawliyah wa la aqbiluha wa kharaja min al-masjid wa ishtaghala bil mujahadati wa riyadha wa ta'a wal ibadah hatta sahaba al-Hasan al-Basri wa sara hamid al-fi'al radiyallahu khisal wa maradiyal ahwal. Jadi ini kalau menurut versi Syekh Fariduddin Al-Attar, bahwa Malik bin Dinar ini orangnya ganteng. Wali-wali nih kebanyakannya nih semuanya mukanya ganteng-ganteng, kata siapa jelek-jelek, ganteng semua. Termasuk Sayyidina Malik bin Dinar ganteng orangnya. Jadi memang orang yang pecinta dunia gitu awalnya nih Malik bin Dinar. Jadi sekali waktu beliau ini tinggal di Damaskus kan daerah Syria, di tempat masjid yang sangat megah yang dibangun oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi di situ banyak orang yang mewakafkan luar biasa banyaknya di masjid Jami ini. Jadi Malik bin Dinar ketika itu sengaja membentangkan sajadahnya di masjid tersebut, lalu beribadat selama 1 tahun full. Siang beliau sholat nih, wah rajin ibadat. Malamnya Malik bin Dinar itu keluar, mabuk-mabuk segala macam, menjelang subuh nih, udah subuh balik lagi ke masjid, ibadat lagi tuh, malamnya keluar lagi. Terus sampai seperti itu, sampai orang pun mengetahui, wah ini orang munafik nih gitu kan, riya ibadatnya, sampai dikatakan begitu. Sampai satu ketika di satu malam,
Malik bin Dinar ini melakukan kebiasaan ya, maksudnya sesudah di masjid beliau beribadat kemudian keluar gitu ya, malam-malam mabuk-mabukan, senang-senang gitu sama teman-temannya. Tiba-tiba ada suara berkata kepada beliau ini pada waktu itu, "Ya Malik, malaka alla tatubu?" Wahai Malik, kenapa engkau tidak bertaubat? Gitu. Nah, didengar oleh Sayyidina Malik bin Dinar. Masya Allah. Lalu pada saat itulah beliau baru terbuka dadanya mendapatkan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia terbuka, ya Allah katanya, aku ini beribadat menyembah engkau selama 1 tahun di dalam masjid ini dengan tujuan yang selain daripada engkau, hanya menginginkan agar aku ini dijadikan sebagai sebagai wali daripada masjid ini, bukan sebagai imam, maksudnya yang jadi ketua pengurus ya, ketua pengurus masjid gitu kan. Kalau ketua pengurus masjid yang besar betul, banyak hartanya kan, wah luar biasa itu. Nah, jadi kalau misalkan di Jakarta kan pengurus masjid Istiqlal gitu kan, kalau di Banjarmasin kan pengurus masjid Sabilal gitu. Jadi tersadar dia, aku beribadah selama setahun ini hanya cuma menginginkan itu. Aku tidak pernah beribadah semata-mata karena engkau ya Allah. Lalu Malik bin Dinar kembali ke masjid, lalu membentangkan sajadahnya, lalu meluruskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan, lalu betul-betul beribadat. Betul-betul beribadat sampai satu ketika kepengurusan masjid tersebut kacau balau gitu kan. Lalu orang kebingungan, nih kita mau milih siapa nih pengganti untuk menjadi jadi pengurus masjid sebagai walinya masjid ini. Cuma satu orang yang bisa diharapin, siapa itu? Orang yang sering sholat di masjid malam-malam kan, itikaf di masjid. Oh, Malik bin Dinar. Iya, Malik bin Dinar. Lalu datanglah kemudian pengurus ini kepada Malik bin Dinar, lalu berbicara, wahai Malik, ini menunggu Sayyidina Malik waktu itu sholat, nunggu berhenti sholat, baru berkata kepada Sayyidina Malik bin Dinar, wahai Malik, ini kepengurusan masjid lagi kacau balau, maka kami meminta kepada engkau agar agar engkau yang kami serahkan kepada engkau kepercayaan dan mesti minta tolong kepada engkau, memang engkau lah yang pantas untuk mengurus ini. Lalu ketika itu Sayyidina Malik bin Dinar bermunajat di dalam hati gitu. Hal ini bukan malah merusak Malik bin Dinar, enggak, malah tambah terbuka lagi hatinya. Lalu beliau bermunajat di dalam hatinya, seolah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau dalam munajahnya ini seperti, sana li ajri hadhi tawliyah fa ma hasaltu fa abadtuka ba'dha min hadhihi al-lailati bi ikhlas ba'ista ilayya 20 rajulan yashfa'una fi qabuli tawliyah fa bi izzatika la uridu hadhihi tawliyah wa la aqbalaha. Ya Allah Tuhanku, selama ini aku beribadat selama 1 tahun cuma untuk semata-mata menginginkan untuk supaya bisa jadi pengurus masjid ini. Sekarang ketika aku sudah benar-benar ikhlas untuk beribadat kepada engkau, malah engkau utus kepadaku orang datang kepadaku untuk minta kepadaku agar menjadi ketua pengurus masjid ini. Maka ya Allah, fabi izzatika, maka dengan kemuliaan engkau ya Allah, aku bersumpah demi kemuliaan engkau, aku tidak menginginkan lagi untuk jadi pengurus masjid ini. Nah, lalu beliau pun menolak. Lalu beliau pun keluar daripada masjid, kemudian beliau menyibukkan diri di dalam mujahadah dan sulungnya orang-orang sufi. Ya, maksudnya benar-benar ikhlas, beruzlah, bermujahadah, beribadat, beruzlah, bersuluk, benar-benar ibadat dengan sepenuh-penuh hati betul-betul. Maka sejak itulah beliau lalu dikenal sebagai sufi besar, lalu berteman dengan Imam Hasan al-Basri. Itu versi yang satu. Versi yang lainnya adalah beliau ini sempat menikah, mempunyai seorang istri, lalu mempunyai seorang anak yang bernama Fatimah. Jadi ketika itu Sayyidina Malik bin Dinar ini, kalau dalam riwayat yang pernah saya tahu, beliau ini jadi petugas kerajaan lah, jadi petugas. Walhasil jadi petugas lah. Kerjaannya malam tuh mabuk-mabukan. Nah, jadi ketika beliau pulang, dilihati oleh anaknya membawa minuman. Anak beliau yang perempuan ini namanya Fatimah, baru berusia 2 tahun, dilempar sama Fatimah. Itu menurut kisah daripada Malik bin Dinar sendiri, disebutkan dalam kitab At-Tawabin kalau tidak salah. Jadi ketika dia minum, gelas yang berisi khamr atau minuman keras ini dijatuhkan oleh anaknya yang bernama
Kemudian Fatimah ini sangat disayangi ya, sangat disayangi, anak ya perempuan yang paling disayang oleh Malik bin Dinar. Sayang betul Malik bin Dinar kepada anak yang bernama Fatimah ini. Sampai satu ketika umur Fatimah ini berumur 3 tahun, anak beliau ini wafat. Nah, wafatnya anak beliau yang perempuan ini, Fatimah ini, membuat beliau sangat kecewa, patah hati, sedih, walhasil tambah bobrok lagi, tambah banyak lagi, tambah minum-minuman lagi, nih, tambah maksiat lagi Malik bin Dinar. Sampai satu ketika, tepatnya malam nisfu Sya'ban. Ini Malik bin Dinar sendiri yang mengisahkan. Jadi ketika malam nisfu Sya'ban itu aku bermimpi dunia sudah kiamat, lautan sudah kayak dipenuhi oleh api di dunia. Maka ketika itu ada seekor ular yang sangat besar mengejar aku dalam mimpi. Lalu aku bertemu dengan apa? Dengan seorang laki-laki tua. Seorang laki-laki tua. Maka ketika itu dia minta kepada laki-laki tua ini agar menyelamatkan dirinya yang sedang dikejar oleh ular yang sangat besar. Kata laki-laki tua itu, aku sudah lemah. Aku ini lemah, tua renta, tidak ada kekuatan untuk sama sekali untuk menyelamatkan engkau, wahai Malik. Pergilah engkau. Pergi lagi Malik bin Dinar sampai akhirnya bertemu dengan Fatimah. Lalu diselamatin sama anaknya Fatimah dalam mimpi ini kan, dalam mimpi. Lalu dalam mimpi ini beliau bertanya kepada Fatimah, ya Fatimah, katanya, itu ular yang mengejarku itu apa? Itu kata Sayyidina Malik bertanya kepada Fatimah anaknya. Ular itu adalah amal perbuatan ayahanda yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata anaknya. Anaknya menjawab pertanyaan ayahandanya ini tadi. Lalu laki-laki tua itu siapa? Laki-laki itu adalah amal perbuatan ayahanda yang tidak pernah ayahanda jaga. Itu adalah perbuatan ayahanda sendiri, amal soleh ayahanda sendiri yang tidak pernah ayahanda jaga. Jadi akhirnya menjadi lemah dan tidak bisa menolongi ayahanda. Itu kata Fatimah. Jadi kata Fatimah lalu membacakan ayat ke-16 daripada surah Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amad faqasar qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Atau yang artinya, apakah belum tiba masanya untuk orang-orang beriman agar khusyuk hati-hati mereka? Gitu maksud surah Al-Hadid ayat 15-16 gitu. Bangun Sayyidina Malik bin Dinar ini lalu hatinya berubah gitu. Waktu dia bangun langsung dia taubat dan sejak itulah Sayyidina Malik bin Dinar ini berubah maksudnya. Dari situ dia mengeluarkan ibadahnya, betul-betul meluruskan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan. Wa naqala anhu kana naiman fi dhilli syajarah wa kana indahu hayyatun wa fi famiha narjisun darawaha malikan bihi liyastarihu Malik. Dan juga diriwayatkan daripada karamahnya Sayyidina Malik bin Dinar ini yang lain, sekali waktu beliau ini sedang tidur di bawah pohon, ya, dilihat di orang itu ada ular. Ada ular ini di sisinya Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu ardahu, ada macam daun gede. Gitu. Daun gede. Lalu dia apa yang dilakukan oleh ular ini? Menggerakkan badannya, menggoyangkan daun ini tadi. Untuk apa? Untuk ngipasin Sayyidina Malik bin Dinar. Gitu. Saya teringat ya di dalam kisah manaqib Sayyidina Malik bin Dinar ini, saya pernah baca kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kalau tidak salah di dalam kitab Kashful Ghaibiyah, sudah lama sekali. Jadi persis seperti kisah karamahnya Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, cuma terjadi
kepada diri Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sesudah pasca Nabi Allah Sulaiman ini ditiru oleh satu jin, kehilangan cincin beliau kan, kemudian beliau lari ke Masjidil Aqsa dalam kitab Asy-Syu'rawiyah, kemudian beliau ini berjalan sampai akhirnya kecapean gitu kan, dan beliau tertidur di dekat daerah pantai. Kemudian beliau tertidur, maka didatangi seekor ular. Ular ini lalu mengambil dedaunan lalu mengipasi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Persis kejadian seperti yang dikisahkan oleh Syekh Fariduddin Al-Attar dalam kitab ini di halaman 73 dari kitab Tazkiratul Auliya. Jadi mengingat ini sama ya kejadian dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Cuma kan beliau nabi, ini kan seorang wali. Jadi al-masyar ila qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Jadi seolah benar apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku ini derajatnya hampir menyamai atau sama dengan nabi-nabinya Bani Israil. Masya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa adinal husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Jadi kita membuka kitab para wali ini, kita berharap ya sebetulnya mendapatkan keberkahan daripada mereka, ya bagaimana juga kita bisa mengetahui dan mendapatkan uswah suri tauladan bagaimana keluar biasa mereka di dalam ibadat mereka, dalam amal mereka, menjadi suri tauladan bagi kita dan sebagai panduan untuk kita semua ya. Semoga kita mendapatkan syafaat dan keberkahan dari mereka semuanya, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sampai di sini dulu pelajaran kita dalam kitab Tazkiratul Auliya sampai kepada Sayyidina Malik bin Dinar. Insyaallah kita sambung lagi masih berkisah mengenai Malik bin Dinar, Sayyidina Malik bin Dinar qaddasallahu sirrahu, yang kemudian akan kita sambung lagi dengan Syekh Muhammad bin Wasik dan Habibul Ajami ya dalam kitab Tazkiratul Aulia. Jadi mengenai Sayyidina Malik bin Dinar sampai di sini dulu. Nanti insyaallah pada kesempatan lain kita akan sambung lagi. Masih banyak lagi kisah mengenai Sayyidina Malik bin Dinar. Demikianlah ya ikhwan, apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat wabil khusus kepada Al-Faqir yang bodoh ini dan juga bagi antum semua yang mendengarkan ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, amin ya rabbal alamin. Wala Allah yanfa'u bil mutakallima wasami fa yadkhulun bi syafaati hadan nabiy syafi wa yatarawahani bi rawhi dzalikan na'im wa bil tawwal unib wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.